Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doain yang jawab salam biar cepat dapat undangan Allah. Amin. Undangan Allah kapan, Bu? Ya, dapat undangan Allah. Emang gak mau? Mau, Bu? Mau banget apa mau aja? Duitnya punya? Ya, jauh dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Ini mau panjang mau pendek, Bu? Oh, panjang pendek. Di rumah kurang panjang lah. Betul, jam 11:30 tuh. Lagi mau azan, Bu. Para ibu sekalian, saya sampaikan 2 poin aja ya, karena udah siang. Tapi sebelum, mari sama-sama kita bersolawat, namanya maulid ya, biar kita sama-sama di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Allahumma salli salatan salaman taman ala sayyidina ayo Bu, semangat. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khatimi hai Bu biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi alhamdulillah. Allahumma sholli. Masya Allah, luar biasa nih ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim musola al-ihsan ya. Saya doakan biar bisa bertemu, berziarah ke makam Rasulullah. Ya, kalau hari ini kita peringati kelahiran Nabi, pengen nggak ziarah ke makam Nabi? Ya. Siapa orang yang bisa berziarah ke makam Nabi, sama dengan dia menziarahi Nabi waktu Nabi masih hidup. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, angkat tangan, berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya sebelum Engkau panggil, saya sudah datang berziarah ke rumah Nabi. Ya. Bukan hanya maulid saja, tapi datang ke makam Nabi, datang ke rumah Nabi. Itu makam Nabi, itu kuburan Nabi. Jadi Nabi dikuburkan di rumahnya. Ya. Berapa luas rumah Nabi? Ibu di sini rumahnya berapa luasnya? Berapa kali berapa, Bu? Hah? Luasnya apa berapa kali berapa Pak Fahmi? Berapa kali berapa? 30 kali 2. Gede apa kecil, Bu? Gede apa kecil? Alhamdulillah. Rumah Rasulullah Bapak Ibu sekalian 4 meter kali 4 meter.
Luasan mana? Rumah ibu 30 ya. Rumah Nabi 4 meter kali 4 meter. Nabi nggak pernah iri dengan rumah-rumah para konglomerat. Nabi nggak pernah cemburu dengan rumah-rumah raja. Nabi nggak pernah dengki dengan orang-orang di sekitarnya. Nabi menerima apa yang Allah berikan. 4 meter kali 4 meter. Tuh, Bu. Penasaran? Pengen tahu? Datang ke sana. Ya. Di rumah itu Nabi tidur. Di rumah itu Nabi bercengkrama dengan istri dan keluarganya. Di rumah itu Nabi menerima tamu dari berbagai delegasi. Di rumah itu pula Nabi wafat. Makanya para nabi di situ dia mati, di situ dia dikuburkan. Makanya rumah Nabi di samping Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, ma baina baiti wa minbari, di antara rumahku dengan mimbarku, tempat Nabi berkhutbah, itu ada taman surga yang disebut dengan Raudhah. Orang yang pernah datang ke Raudhah, orang yang pernah datang sholat berdoa di Raudhah, maka Raudhah itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, masuk ke dalam surga, dan orang-orang yang pernah datang di dalamnya, Raudhah menjadi saksi. Tuh, enak ya? Makanya saya doain ibu-ibu, bapak-bapak biar segera dapat panggilan Allah. Yang mana? Amin ya, amin. Pelan banget, takut ya. Emang masih takut mati lu? Ya. Nah, para bapak ibu sekalian, saya tadi janji 2 poin yang saya sampaikan. Poin yang pertama, mau bapak dulu, mau ibu dulu nih. Bapak dulu, ibu dulu. Bapak dulu, ibu dulu. Ibu dulu ya. Bu, Bu, pengen masuk surga enggak? Pengen masuk surga dari pintu surga mana saja? Pengen enggak? Pengen, Bu? 4 yang bapak ibu harus kerjakan. Ini teladannya Rasulullah. Jadi kata Nabi, perempuan-perempuan, para istri-istri yang ingin masuk surga dari pintu mana saja, Aisyiti, terserah dia maunya, 4 hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, sholat khamsah, sempurnakan sholat 5 waktu. Ya, gampang gak Bu? Masih banyak punya utang sholat. Nah, ya kan? Katanya pengen masuk surga ya. Sempurnakan sholat 5 waktu. Gampang, perempuan masuk surga cuma 4 poin. Sholat sempurnakan. Ibu, ketika suami berangkat kerja, gelar sejadah, sholat duha, minta sama Allah, ya Allah, lancarkan rezeki suami saya. Begitu nggak Bu? Insya Allah ya. Ya, kan rezeki suami, rezeki apa? Istri. Rezeki bapaknya, rezeki anaknya juga. Jadi orang suami berangkat kerja, ibu gelar sejadah, sholat duha, minta sama Allah, biar rezekinya sama-sama Allah kasih. Bu, sholat duha berapa rakaat? Dikit aman. Katanya pengen kaya ya. Ya, antar sekolah katanya ya. Jadi kalau pengen kaya, sholat duhanya 12 rakaat. Ya kagak nyampe dah tuh mah ya. Kagak masak, kagak nyapu, kagak nganterin anak sekolah, lakinya pulang, mak makan nggak ada. Oh, gua sholat duha 12 rakaat. Ya Bu ya. Jadi kalau pengen banyak yang kita minta sama Allah, banyak juga energi yang kita keluarkan. Makanya jangan nyesel, jangan berundel kalau rezekinya segitu doang. Orang sholatnya 2 rakaat ya, itu gak kadang inget, kadang kagak Bu ya.
lebih banyak ngeliatin si Lesti sama si Bilar daripada sholat duha, Bu ya. Gitu nggak, Bu? Ada yang kesel banget sama Lesti? Ada? Mana? Kalau orang-orang yang bercerai dia yang kesel, Bu ya. Dikasih duit kagak, Bu ya. Masuk TV juga kagak ya. Nah, para bapak ibu sekalian, tuh Bu, pesan pertama. Pesan yang kedua, pengen masuk surga gampang. Shamat syahroha, puasa Ramadan sempurna. Ini mah udah Ramadan besok mau dateng, Ramadan kemarin utang masih ada. Kali tahun kemarinnya masih ada juga. Kan kebangetan, Bu ya. Masih ada, Bu, punya utang Ramadan. Bayar ibu sekalian, segera. Belum tentu Ramadan besok kita masih hidup. Belum tentu Ramadan besok kita masih sehat. Sekarang masih hidup, sekarang masih sehat, sekarang masih seger buger. Besok belum tentu. Nah, kalau utang Ramadan kita mati, siapa yang mau bayar? Ya, Bu ya. Pengen gampang masuk surga, puasa Ramadan sempurna. Ya. Karena Ramadan hukumnya wajib. Kalau puasa sunnah mah, Bu, izin dulu sama laki. Ini laki baru pulang kerja, emang udah seminggu belum pulang ya. Pas pulang dia malam Senin, hari Senin, Pak, gue mau puasa besok gitu. Boleh enggak, Pak? Kalau kata laki puasa, puasa. Kata laki jangan, Bu, gue mau pakai. Nah, ya kan? Maka puasa sunnah kudu minta izin sama suami. Beda dengan puasa Ramadan. Ya. Tuh yang kedua. Yang ketiga. Apa, Bu? Pelihara kehormatan rumah tangga. Ya, Bu ya. Sekarang zaman-zaman now. Ya. Kalau lagi kesel sama laki, curhatnya di mana, Bu? Status WA. Gua gedek banget sama laki gua, begitu ya. Pelihara, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga hanya kita dengan suami, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah diumbar dengan orang lain, apalagi di media sosial. Ya, curhat sama tetangga belum tentu membantu kita. Curhat sama teman belum tentu dia bisa ikut sedih dengan kita. Syukur di tingkah lu belagu lu begitu, Bu ya. Baru aja begitu udah belagu lu begitu. Maka kalau kita ada sesuatu dalam rumah tangga, curhatlah sama Allah. Gelar sejadah, sholat malam, ya Allah, ini yang saya alami begini, minta sama Allah. Kan ibu bapak setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Ya, jadi jangan pernah minta kepada yang lain. Jadi pelihara, jaga aib dalam rumah tangga. Ini mah ayo suaminya diomongin sama teman-temannya, Bu ya. Kalau ada istri yang sering jelekin suami, kekurangan suami, itu berarti bukan istri solehah. Kalau ada suami yang suka ngomong-ngomongin kejelekan istrinya, itu bukan suami yang soleh. Orang menikah itu punya kelebihan, punya kekurangan. Betul nggak, Bu? Jadi kalau kita berpasangan, Bapak Ibu sekalian, lihat kelebihan pasangan kita, jangan lihat kekurangannya. Karena kalau kita lihat kekurangannya, nggak pernah bersyukur. Istri gue jelek banget ya, gue gedek banget ya, begitu ya. Mana tidurnya ngorok lagi kalau tidur, nah begitu ya. Jadi jangan lihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Setiap orang punya kekurangan dan punya kelebihan. Kelebihan yang kita lihat, maka pasti kita akan bersyukur. Begitu juga seorang suami. Nah, tuh pesannya keberapa? Ketiga. Pesan yang keempat, ibu sekalian, apa? Wa ta'at zaujaha, taat patuh kepada suami, itu adalah pintu ibu masuk ke dalam surga.
Dulu ibu waktu gadis kemana-mana izin sama siapa? Orang tua. Setelah ibu menerima akad nikah suami, semuanya izin kepada suami. Mau keluar rumah, mau majelis taklim, mau ke rumah orang tua, bilang izin suami. Kata suami pergi, berangkat. Kata suami nggak pergi, jangan berangkat. Kalau dia melanggar, maka dia sudah durhaka. Surga para istri ada di ridhonya suami. Jangankan bu masih hidup, udah mati ini, udah mati. Ya, si istri mati, suami masih ada. Ya, maka kata Nabi, kalau istri pengen gampang masuk surga, tunggu ridhonya siapa tuh? Suami. Bu, kapan terakhir ngasih kopi sama air buat suami? Tuh. Ini mah pagi-pagi suami goreng nasi dewe, ya, nyeduh teh dewe. Bininya mana? Pagi main HP, WA-an, bu ya. Jadi ngapain ibu sekalian? Surga ada di depan mata, surga ada dalam rumah kita. Ibu bapak mencari surga di luar sana yang belum tentu dia akan datang. Surga ibu ada di ridho suami. Tuh, jadi kalau pengen masuk surga gampang, bu ya, maka ata'at zaujaha, taat kepada suami. Nah sekarang kan banyak bu, ya, makanya kemarin ada tuh jamaah bu. Jadi kalau hari Jumat bu, hari Jumat ini istri sudah nyiapin pakaian nih pak buat sholat Jumat, kasih pakaian yang terbaik. Ya, seneng nggak tuh suami? Ini mah, bu, kaos mana kaos? Nah itu pak cari, buta kali mata kagak itu lemari dah ada, begitu bu ya. Udah kagak disiapin, lakinya diapain? Dia katain buta lagi ya. Asal lakinya, bu, ngapa sih tuh orang kegembretan deh, kegembretan, ya. Jadi supaya suami ibu tidak kegembretan, kenapa kegembretan bu? Ya, tuh pak, pakaiannya rapi. Bapak mau sholat Jumat, ya. Ilokan tuh laki udah disiapin kagak sholat Jumat, ya. Nih pak tehnya, nih pak kopinya, mau ngeteh apa ngopi, begitu bu. Itu surga buat ibu sekalian. Nanti dia berangkat sholat Jumat, ibu tunggu di depan rumah sampai suami datang. Dia sampai, assalamualaikum, cium tangannya, ajak makan bareng. Ini mah pulang Jumat, bini di mana? Malu mana sih malu? Ya, dia lagi kongkok naga di warung pak ya. Pengen dapat surganya apa? Allah bu ya. Sekali tanya, sono panggil anaknya, panggil malu, sono panggil malu. Mak, dipanggil sama bapak udah pulang sholat Jumat. Ngapain sih bapak manggil-manggil baik? Wah, gitu bu ya. Ini namanya istri belum pengen masuk dalam surga. Maka tadi benar kata Ustaz, jangan mauli doang, ikutin apa? Sunnah Nabi. Ya. Jadi gampang buat ibu-ibu di rumah aja bu, diem di rumah, layanin suami, pintu surga sudah terbuka. Ya kadang-kadang ya nyari surga di mana-mana, pak, gua mau izin, gua mau ngaji, ya kan, gua kan pengen masuk surga, begitu bu ya. Emang masuk surga ngaji doang, ya. Itu melayanin suami juga surga bu ya, surga banget, surga banget. Ya, kadang-kadang ibu lupa kunci surga yang di depan rumah disia-siakan. Kunci surga yang di rumah lagi gantung, lagi diam, disia-siakan. Ya bu ya. Kalau perlu bu, bapak mau mandi, sini pas saya mandiin. Nah, itu ya. Ada ibu yang mandiin bapaknya. Ya. Tapinya mah idep itu. Kalau lakinya antar selingkuh dia nangis. Ya. Lakinya mati dia nangis, ya, nyesel nggak punya laki. Emang enak nggak punya laki bu? Ya. Walaupun lakinya jelek-jelek juga pelengkor-pelengkor, masih laki kita, begitu bu ya. Karena di situ ada surga yang Allah berikan. Bu, dah pulang dari sini
Ntar tanya, Pak mau ngopi nggak, mau ngeteh? Kata bapaknya, tumben lu pulang mulai rapi ya baik ya. Biasanya gue agak ditanya begitu ya. Karena satu cangkir kopi, sakir teh itu bu, itu adalah kunci surga buat ibu, gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dah buat ibu-ibu ya. Sekarang buat bapak-bapak. Pak, kenal nggak Rizky Bilar? Kenal? Ya. Ada bu, lakinya yang ringan tangan. Ada yang lakinya comel, main ngatain bininya baik. Ada? Ya kan? Itu suami yang tidak ngikut seperti Rasulullah. Ya. Rasulullah nggak pernah KDRT. Rasulullah nggak pernah memukul pembantunya, memukul istrinya, nggak pernah. Karena Rasulullah sangat menghargai istrinya. Bahkan tidak jarang ibu sekalian, Nabi sering membantu pekerjaan perempuan. Senang gak bu? Kalau ada laki bantuin ngepel, senang. Ini mah bukan bantuin, Pak, tugas kamu pagi-pagi nyapu, habis nyapu ngepel, habis ngepel terus jemur, ya. Ada begitu bu? Potong Pak, istri begitu Pak, potong, ya. Bukan dikasih tugas sama istri, tapi suami sudah menawarkan diri. Ya bu ya. Jadi kalau ada suami-suami yang bantu pekerjaan perempuan, itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sangat menghargai perempuan. Aisyah, Bu Aisyah, kalau Nabi pulang, terus buka, tutup saji. Kenal tutup saji bu? Saat makan dibuka. Aisyah, ini kok nggak ada apa-apa? Kira-kira suami ibu marah apa marah tuh? Lu ngapain baik sih mak? Gua pulang capek-capek kerja, nasi kagak, sayuran kagak, lauk kagak. Kata bini, lah emang bapak ngasih duit gitu ya? Kalau nggak ngasih duit lagi, kalau ngasih duit kali ya. Jadi Rasulullah itu bu, ketika nyampe ke rumah, dibuka tutup saji, nggak ada makanan yang dia makan. Aisyah, apa yang harus saya makan hari ini? Ya Rasulullah, tidak ada makanan yang harus saya masak. Apa kata Nabi? Kalau gitu saya puasa aja. Ada gitu suami begitu bu? Ya. Kalau ada yang suami begitu, bolnya kita cium bu. Ya. Ya. Ini kadang-kadang istri udah dimasakin kagak dimakan. Marah nggak? Jangan marah bu. Ya. Tugas ibu melayani. Dia mau makan masakan kita, alhamdulillah. Dia nggak makan, urusan dia. Tapi kalau suami yang soleh, pasti akan dicicipi. Walaupun di luar sana perutnya udah kenyang. Jangan nyampe. Ya, tuh lagi gue bosan banget makan begitu ya. Itu namanya suami yang tidak menghargai apa yang sudah istri persembahkan. Nah, para bapak ibu sekalian, karena itu contoh idola terbaik kita hanya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami yang terbaik? Bagaimana istri-istri Nabi menjadi contoh yang terbaik buat ibu? Siti Khadijah, kapan-kapan ibu di majelis taklim kupas tuntas tentang sosok Khadijah. Kita kalau belajar bu, melihat Khadijah, ya Allah, ibu-ibu nggak ada apa-apanya. Ya, duitnya, kekayaan diserahin semua buat Nabi, buat perjuangannya, ya kan? Pernah ada ibu-ibu di sini, nih Pak, duit saya Pak, kasih musola ya buat beli AC, ada begitu? Nggak ada, ya bu ya. Kemudian Rasulullah, kita melihat Rasulullah pun nggak ada apa-apanya, menjadi suami yang paling baik, suami yang paling mengerti, suami yang nggak pernah marah, suami yang nggak pernah ngomel, suami yang nggak pernah nyakitin orang lain. Kita rasanya kecil bu. Makanya kadang-kadang bu ya, ibu-ibu di taklim minggu ini, bulan ini kupas tentang Khadijah. Minggu bulan depannya kupas tentang Aisyah. Bulan depannya kupas tentang Saudah. Bulan depannya kupas tentang istri-istri Nabi yang lain. Biar kita ini bisa belajar.
betapa mulia para istri-istri Rasulullah. Makanya jandanya Nabi, Bu, nggak boleh dikawinin. Ya, karena dia ummul mukminin, ummul mukminah. Ya, ibunya para ibu-ibu mukmin yang lain. Dia menjadi contoh. Begitu juga kita sebagai kaum bapak-bapak, Bu ya. Nah, inilah kenapa harus kita peringati Maulid, biar kita semuanya mencontoh Rasulullah, mencontoh juga para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, supaya dosa kita dihapus oleh Allah di majelis ini, pulang dari sini dosanya habis. Pengen gak? Pengen. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna amalan makbula wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Para bapak ibu sekalian, alhamdulillah ya, sudah azan berkumandang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis ini dosa kita habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya ibu sekalian, bapak ibu, insya Allah tanggal 6 bulan Desember besok saya akan berangkat umroh. Ya, yang mau pengen ikut, ya pengen ikut. Nah, sudah kasih Pak Fahmi tuh. Ya, mau bintang 3, mau bintang 5. Kalau bintang 3 27,5 juta. Ya, Pak Ustadz boleh nggak dicicil umroh dulu baru bayar gitu ya? Boleh. Ayo, yang mau ikut silahkan. Ya. Jadi nanti naik pesawatnya dit. Karena umrohnya apa? Kredit, ya kan? Itu sudah saya siapkan buat ibu sekalian. Nanti brosurnya saya titip sama Pak Fahmi yang pengen umroh di bulan Desember. Nanti berangkat lagi di awal tahun baru Januari. 30 Januari itu 27,5 juta. Silahkan datu ya kalau mau berangkat. Kan enak bun ibu kalau satu majelis taklim satu pesawat nih. Enak nggak? Ya kan? Ibu-ibu bukan pada megang tasbih di pesawat, pada bebiakan. Ya kan? Karena satu majelis taklim berangkat bareng-bareng. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, niatkan sehat wal afiat. Ya, barokah dunia dan akhirat. Niatkan juga, ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu. Ya, ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi la tariqim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wal hikna auladana bis salihin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabas salamah wa abwabar rizki wa abwabal ilmi wa abwaban najah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatik hamar rahimin. Allahumma arzuq wa ausil wa balligh auladana wa dzurriyyatina wa ashabana wa jama'atina ila ziyarati baitikal haram wa qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal masjidil aqsa ma razaqtana wa awsaltana wa ballagtana ilaiha birahmatika marrahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.